Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama program Dialog Khusus hari ini dengan tema yang sama, yakni pelayanan dan penanganan COVID-19 di RSUD Gambiran, Kota Kediri. Juga masih bersama dengan narasumber Dr. Fauzan Adima. Kalau tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas ya seputaran dengan bagaimana pelayanan di RSUD Gambiran terkait dengan COVID-19 khususnya. Untuk segmen kali ini mungkin bisa disampaikan Dok terkait dengan total pasien COVID ya sampai saat ini, karena tadi sebelumnya juga sudah disampaikan ya untuk pasien sendiri baik COVID maupun tidak COVID itu terjadi penurunan begitu. Kalau untuk pasien COVID sendiri sampai saat ini totalnya berapa Dok? Nah, kalau pasien COVID ini cenderung ada peningkatan. Nah, jadi kalau di Gambiran ini kan tidak hanya menangani pasien COVID yang warga kota, tapi juga semua warga, baik itu dari kabupaten, dari Nganjuk, dari Tulungagung, Blitar, semuanya ada yang ditangani di Gambiran. Total dari keseluruhan pasien COVID yang saya tangani ada 172 yang saat ini masih ada dirawat itu sekitar 45 orang. Nah, sekali lagi saya sampaikan, masyarakat tidak usah takut untuk berobat ke Gambiran karena kita sudah melaksanakan screening awal. Jadi pemisahan awal apakah pasien ini suspek COVID atau non COVID sudah di screening di awal, sehingga sejak di awal itu sudah dipisah. Dan pasien yang sembuh sudah 106 di sini di Gambiran. Kita bahkan merawat usia yang paling muda itu bayi baru usia 2 atau 3 hari itu, dan yang tertua itu 80 tahun. Jadi sangat kompleks sekali, semua bisa tertangani di RSUD Gambiran. Oke, baik. Kalau untuk prosedur perawatan pasien COVID-19 sendiri yang dirawat di RSUD Gambiran hingga dinyatakan swab negatif kembali atau sampai sembuh, itu bagaimana prosedurnya? Ya, kita mengacu ke pedoman Kementerian Kesehatan tentang penanganan COVID-19 yang revisi 5. Jadi begitu pasien dinyatakan positif, nah, maka kalau itu ada gejala sedang sampai berat, tentu langsung dimasukkan di dalam ruang isolasi. Di ruang isolasi ini akan terus dipantau atau dirawat sampai dengan 14 hari. Ada yang di follow up dengan swab, ada yang tidak di follow up dengan swab, tergantung dari keputusan DPJP-nya atau dokter penanggung jawab pasien. Kalau misalnya dokter penanggung jawabnya ini meminta atau beranggapan, oh ini perlu follow up swab karena CT-nya atau circle threshold-nya mungkin masih tinggi misalnya, nah kita lakukan follow up swab. Kalau sudah negatif ya kita pulangkan, tapi kalau masih positif apalagi CT-nya masih rendah atau viral load-nya tinggi, itu kita rawat terus. Tapi kalau yang tanpa follow up sesuai dengan pedoman Kemenkes ya 14 hari itu sudah bisa dipulangkan, seperti itu. Dengan follow up berikutnya nanti di gugus tugas masing-masing atau di puskesmas masing-masing. Oke, jadi memang dari prosedur penanganannya sendiri juga sangat baik ya, sangat ketat juga ya, karena memang dari pasien COVID ini juga masih perlu membutuhkan pendampingan terus. Betul, ya. Oke, kalau untuk sejauh ini karena memang sudah berbulan-bulan, jadi masyarakat mungkin sudah jenuh begitu ya dengan harus memperlakukan jaga jarak, kemudian memakai masker. Tetapi saya yakin dari RSUD Gambiran ini juga tidak berhentinya untuk memberikan edukasi dan juga sosialisasi kepada masyarakat, khususnya juga para pasien yang berkunjung ke RSUD Gambiran. Strateginya seperti apa Dok untuk mengingatkan dan juga menghimbau masyarakat khususnya pasien agar tetap menerapkan protokol kesehatan ini? Ya, di Gambiran ini kita sudah mulai dari pintu masuk sudah memberikan himbauan ya, seperti banner, kemudian secara berkala juga petugas dari PKRS atau promosi kesehatan rumah sakit juga sering memberikan sosialisasi. Petugas-petugas juga sering memberikan sosialisasi di ruangan masing-masing, juga kita berikan banner ataupun pamflet ataupun brosur-brosur terkait dengan informasi bagaimana penanganan COVID dan protokol kesehatan. Itu terus kita lakukan.
Artinya tidak ada kata bosan untuk mengingatkan pengunjung dan petugas sendiri. Nah, kemudian kita juga punya pengawas, ya. Pengawas itu juga keliling kalau misalnya ada petugas yang tidak taat protokol kesehatan, ya diingatkan seperti itu. Oke, karena memang terkait dengan tenaga kesehatan sendiri ini juga sangat penting ya untuk menjaga keselamatan dari diri sendiri ataupun pasien juga. Karena memang pandemi COVID-19 ini tidak hanya mengancam pada pasien saja, tetapi juga tenaga medis maupun non-medis. Sejauh ini apa saja benteng pertahanan yang dilakukan oleh RSUD Gambiran dalam menghadapi ancaman COVID khususnya bagi para tenaga medis? Iya, jadi resiko terbesar penularan COVID tentu dari nakes ya, petugas kesehatan, termasuk di Gambiran. Nah, sejak awal manajemen sudah mengantisipasi supaya tidak ada nakes yang tertular dalam memberikan pelayanan. Nah, salah satunya adalah dengan menyiapkan APD masing-masing level. Jadi kita sudah punya standar atau punya pedoman, baik mengacu ke WHO maupun dari Kemenkes. Misalnya di IGD harus APD level berapa, di ruang isolasi APD level berapa, itu sudah ada standarnya. Kita fasilitasi, kita cukupi semuanya sesuai dengan standar. Dan yang kedua, manajemen juga memfasilitasi pemberian vitamin kepada petugas yang bersentuhan langsung dengan pasien COVID, terutama di ruang isolasi. Jadi kita berikan ya bantuan susu atau vitamin supaya mereka bergizi dan tubuhnya bagus. Kemudian pengaturan shift jaganya juga kita atur supaya mereka tidak menjadi terbebani dengan jam kerja yang terlalu berat. Nah, ini salah satu upaya-upaya untuk meningkatkan imunitas dari nakes supaya tidak tertular. Seperti itu. Ya, baik pemirsa. Tentunya untuk pembahasan dialog khusus episode kali ini bersama dengan RSUD Gambiran akan kita ulas lebih lanjut terkait dengan beberapa program dan juga fasilitas yang ada di RSUD Gambiran Kota Kediri. Tentunya tetaplah bersama kami dalam program dialog khusus hari ini.